Baik, mungkin kita mulai di pertanyaan pertama. Mungkin bisa Bapak menjelaskan mengenai Kemenko itu dulu mungkin di awal, Pak ya. Boleh, silakan. Jadi Kabinet Indonesia Maju, Presiden Joko Widodo di periode 2014-2019 itu nomenklatur dulu namanya Kemenko, Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Kemenko Kesra. Namun sejak 2014 itu nomenklaturnya dirubah menjadi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Nah, periode 2014-2019 itu di bawah pimpinan Menteri Koordinatornya adalah Ibu Puan Maharani. Nah, kemudian periode 2019-2024 Oktober yang akan datang ya adalah Bapak Profesor Dr. Muhadjir Effendi MAP. Apa sih yang melatar belakangi Kemenko ini membuat strategi perencanaan yang dianggap penting gitu? Ya, melalui koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian ini yang diamanahkan dalam Permenko PMK nomor 3 tahun 2021 yang merupakan perubahan Kemenko PMK nomor 4 tahun 2020. Masih ada usaha-usaha atau cara-cara yang dilakukan oleh Biro Umum dan SDM dalam mengatasi kendala-kendala dalam strategi perencanaannya. Unit organisasi itu termasuk di Kementerian Koordinator PMK itu pasti ada kendala. Jadi, nah dalam mengatasi kendala-kendala tersebut, kami memiliki strategi sejak perencanaan program yang dilakukan oleh masing-masing kementerian di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dari mulai Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kemudian Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal, dan Kementerian Pemuda Olahraga. Itu kami selalu melakukan evaluasi secara periodik. Nah, sehingga ketahuan capaian-capaian yang dilakukan oleh 7 kementerian di bawah koordinasi Kemenko PMK ini, baik itu hambatan, kendala, maka melalui rapat tingkat menteri, jadi ada RTM namanya, rapat tingkat menteri di 7 kementerian ini kami lakukan secara periodik yang dipimpin oleh Pak Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Karena dari Kemenko PMK ini mampu merespon perubahan-perubahan di lingkungan gitu. Bagaimana? Buah terobosan dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi. Sehingga pada saat KSP, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian terhadap kementerian lembaga terkait, maka tidak bisa dipungkiri dari setiap kementerian lembaga memiliki sebuah inovasi, ada sebuah terobosan dalam rangka untuk mencapai target-target yang telah diterapkan di dalam rencana dan strategisnya, Renstra sebutannya ya. Dalam strategi dan implementasi Kemenko. Seluruh pegawai itu memberikan dukungan secara penuh sesuai dengan tugas dan fungsinya, dari mulai sekretariat Kemenko PMK, kedeputian 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan 6 itu memiliki tugas yang masing-masing, termasuk di setiap pegawai punya tanggung jawab. Bagaimana Kemenko mengevaluasi keberhasilan perencanaan yang telah diimplementasikan? Dan itu memiliki jadwal untuk melaksanakan rapat tingkat menteri. Nah,
RTM sebutannya, sebagaimana Bapak sebutkan di atas tadi, mengevaluasi program-program yang telah dilaksanakan, dan di internal Kemenko PMK itu juga melakukan yang namanya rapat pimpinan. Jadi rapat pimpinan di eselon 1 secara periodik juga. Nah, itu dihadiri oleh pejabat eselon 1, sekretaris Menko, kemudian para deputi, itu hadir dalam rapat itu, dan para sekretaris deputi yang eselon 2-nya ya. Itu untuk melakukan evaluasi apakah program kegiatan yang telah dirancang itu telah mencapai target yang ditargetkan atau belum. Bagaimana Kemenko PMK ini memastikan bahwa semua pegawai itu berperan aktif dalam seluruh strategi perencanaan yang ada? Ya, memastikan bahwa setiap pegawai berperan aktif, karena ketika pegawai itu melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing yang diturunkan dari Pak Deputi, kemudian asisten deputi, kemudian para fungsional maupun staf pelaksana, itu kan dipantau melalui melalui kegiatan yang telah ditugaskan masing-masing eselon 2 secara berjenjang. Eselon 2 dia melaporkan kepada eselon 2-nya, nah eselon 2-nya lapor kepada eselon 1-nya. Nah, itu yang namanya tadi rapat RTM tadi. Nah, maka setiap asisten deputi maupun sekretaris deputi atau kepala biro seperti Bapak akan mengevaluasi tugas yang telah kami tugaskan kepada kepala bagian rumah tangga, kepala bagian TU pimpinan dan protokol. Nah, hal yang sama, kepala bagian rumah tangga mengevaluasi kepala sub bagian Kasubag kepegawaian, Kasubag rumah tangga sama Kasubag pengadaan barang dan jasa secara berjenjang, dan nanti Kasubag mengevaluasi juga di staf pelaksana yang di bawah atau fungsional madya maupun muda. Bagaimana Kemenko PMK mengukur dan meningkatkan kinerja tiap individu dan masing-masing kedeputian serta sekretariat Kemenko PMK. Tiap pegawai itu memiliki SKP nama singkatannya, Sasana Kinerja Pegawai, dan disitulah target yang dibebankan oleh si Pak Deputi atau asisten deputi kepada stafnya, maka memastikan bahwa setiap individu pegawai jika kinerjanya baik, maka di dalam SKP itu ada nilai sangat baik, cukup, dan kurang. Kira-kira bagaimana Kemenko PMK mampu untuk tetap relevan dan juga responsif terhadap perkembangan dan juga kebutuhan masyarakat? Jadi Kemenko PMK selalu mengupdate perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang digunakan oleh kementerian atau lembaga di bawah koordinasi Kemenko PMK. Jadi yang selalu berkembang itu kan teknologi ya. Jadi bahkan kalau di bidang di bidang komputer itu perkembangan teknologinya di komputer itu sangat cepat. Ada istilah, kalau kita beli komputer di sini, dekat sini, kantor Bapak ini dekat Glodok ya, itu kita beli komputer tipe A yang menurut kita sudah paling hebat, paling tinggi, core berapa gitu ya. Kita begitu keluar dari toko, itu sudah ada datang teknologi yang baru lagi. Begitu cepatnya perkembangan teknologi. Sehingga Kemenko PMK selalu mengupdate, memastikan untuk penggunaan teknologi dalam rangka percepatan penanganan tugas dan fungsinya itu selalu berkoordinasi dan sinkronisi pengendalian terhadap kementerian lembaga terkait. Nah, sehingga kita bisa memanfaatkan teknologi untuk percepatan pemenuhan target-target yang telah ditetapkan oleh kementerian ke lembaga yang di bawah koordinasi Kemenko PMK.